tantangan, semangat, harapan. 我来韩国，挣着钱了，心情非常好。团长对位相当好，看班长、一班长也是相当好，钱我也赚到了。韩国人相当好，想多待几年，但是韩国人不让啊。Di dalam lautan Korea nan luas tersimpan banyak impian. Kami adalah harapan bagi Anda para pemimpi, layaknya cahaya mercusuar menyinari pundak yang letih. Video pendidikan perikanan untuk pelaut asing. Annyeonghaseyo, ni hao, apa kabar? Xin chào, ayubon. Selamat datang di Korea kepada calon pelaut sekalian. Pusat Koperasi Perikanan Korea yang didirikan pada tahun 1962 bertanggung jawab atas pelatihan dan pendidikan pelaut asing yang akan bekerja di lautan Korea. Selain itu, sejak tahun 1996, Pusat Koperasi Perikanan Korea mendukung serta bertanggung jawab atas administrasi tenaga kerja asing. Pusat konseling untuk para pelaut asing berfungsi untuk membantu mengatasi hambatan bahasa antara pelaut asing dan pengusaha, seperti gaji tidak berbayar, peninggalan tempat kerja tanpa pemberitahuan, dan lain-lain. Pelaut asing sekalian yang bekerja keras demi majunya usaha perikanan di tengah ombak laut yang keras. Sejak tahun 2009, melalui program pembelajaran budaya Korea, Pusat Koperasi Perikanan Korea berkontribusi dalam memperkenalkan budaya Korea kepada para pelaut asing. Kekhawatiran tentang kecelakaan saat bekerja di laut besar. Pusat Koperasi Perikanan Korea berusaha mencari berbagai macam solusi untuk pemulihan kesehatan pelaut asing yang mengalami kecelakaan kerja, serta membantu dalam peningkatan kesejahteraan. 외국인 선원이 이제는 어촌 현장에서 특히 우리 연간의 어선어업에 대해서는 중요한 역할을 하고 있기 때문에 이제 거의 국내 사람과 거의 동등한 수준으로 대우도 받으면서 또 외국인 사람들이 돌아가더라도 다시 와서 일할 수 있는 그런 사회 분위기가 됐으면 좋겠습니다. Pelaut asing sekalian yang mengisi kekosongan nelayan domestik, Pusat Koperasi Perikanan Korea akan senantiasa mendampingi Anda demi terciptanya suasana kerja yang kondusif. Hari ini, perahu yang akan hadirin sekalian naiki adalah kapal dengan kapasitas lebih dari 20 ton. Pukat tarik dasar, pukat tarik, rawai, jaring insang, perangkap, pukat cincin yang berukuran besar, dan lain-lain. Kita akan belajar 6 cara penangkapan ikan di lokasi penangkapan yang nyata. Sudah siap? Ayo kita mulai. Pukat tarik dasar atau bottom troll adalah teknik penangkapan ikan dengan jaring yang berbentuk seperti karung yang dikaitkan pada 1 atau 2 kapal. Kemudian kapal menarik jaring untuk mengurung ikan. Berdasarkan cara penangkapannya, pukat tarik dasar dibagi menjadi 3 jenis. Pukat tarik dasar tunggal adalah metode di mana sebuah kapal menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang tidak mempunyai alat untuk memperluas jaring. Pukat tarik dasar ganda adalah metode di mana 2 kapal menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang tidak mempunyai alat untuk memperluas jaring. Troll adalah metode di mana sebuah kapal menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang mempunyai alat untuk memperluas jaring. Pukat tarik dasar biasanya digunakan di tempat penangkapan yang sempit, tingkat kemiringan bawah laut yang curam, dan lokasi-lokasi sulit lainnya. Umumnya di lokasi tersebut dapat menangkap ikan pecak, ikan kuning, ikan layur, dan lain-lain. Tempat belajar untuk metode pukat tarik dasar adalah Pelabuhan Chuksan yang berada di Yeongdeok-gun, Provinsi Gyeongsangbuk-do. Lampu-lampu kapal ikan pelan-pelan menyinari gelapnya pelabuhan.
Dini hari jam 3, kapal ikan Pukat Tarik Dasar Tunggal yang beri nama Daewoo mulai berlayar membawa impian ribuan kapal lainnya. Ada alasan dibalik mengapa kapal harus berlayar dari dini hari. Yaitu harga lelang sangat tergantung pada tingkat kesegaran tangkapan. Untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan, para pelaut mengeluarkan es dari gudang es di bawah dek ke atas dek. Kedalaman Laut Timur Korea cukup dalam, dan bertemunya arus dingin dan arus panas membuat jenis ikan bermacam-macam. Hari ini, ikan jenis apa yang akan memenuhi jaring kita? Selama perjalanan, mari kita pelajari bersama peralatan penangkap ikan. Dalam penangkapan Pukat Tarik Dasar Tunggal, mesin pencari kawanan ikan memberi informasi tentang persebaran kawanan ikan. Side drum yang menggulung tali, derrick yang berfungsi untuk mengangkat barang berat, roller bagian depan kapal yang berfungsi mengarahkan tali-tali ke side drum, rope winder yang berfungsi untuk memindahkan dan menggulung tali, dan slip hook yang digunakan untuk menyesuaikan dan menggantung tali penarik jaring. 4 jam setelah berlayar, sekawanan ikan terdeteksi oleh alat pendeteksi kawanan ikan. Jika suara sirine terdengar, lempar pelampung yang digantung di sisi kanan buritan ke laut. Pelampung merupakan ujung dari tali penarik jaring. Jika tali penarik jaring sudah terurai semua, sesuai urutan ulurkan tali rantai dan sweep line dari sisi kanan swivel. Kemudian lempar jaring yang bersayap. Hati-hati agar kaki dan tangan tidak tersangkut di jaring karena jaring yang terurai menyesuaikan kecepatan kapal. Jika jaring telah terurai, dari sisi kiri bentangkan sesuai urutan, sweep line, tali rantai, dan tali penarik jaring. Jika dari sisi kiri tali penarik jaring telah terurai semua, menuju ke arah pelampung dengan kecepatan penuh. Raih pelampung gantung pada pengait di sisi kanan. Pisahkan dari tali penarik jaring. Tali penarik jaring yang sudah dipisahkan, ambil ujungnya gantung pada slip hook yang ada di buritan dan tetapkan. Jika jaring sudah selesai diurai, untuk mempersempit sweep line, tarik jaring ikan. Alat yang digunakan dalam metode Pukat Tarik Dasar Tunggal terdiri dari jaring sayap dan jaring yang berbentuk seperti karung. Metode penangkapan di mana satu kapal menangkap ikan dasar laut dengan menarik jaring dari kedua sisi kapal. Mari kita ulang kembali metode penjaringan Pukat Tarik Dasar Tunggal. Kalau tali penarik jaring di sisi kanan setara, tarik dengan kecepatan penuh sekitar 10 menit, lalu masukkan kawanan ikan ke jaring kantong dalam-dalam. Sekarang mari kita coba angkat jaringnya. Putar kapal ke arah kiri. Jika tali penarik jaring terbentang ke arah kiri, lepaskan ujung tali penarik jaring dan buka slip hook buritan. Dengan demikian, kedua tali penarik jaring akan menghadap ke arah roller bagian depan kapal. Sekarang, setelah memutar bagian depan kapal 180 derajat ke arah jaring, mulai tarik dan gulung tali penarik jaring dengan side drum. Setelah tali penarik jaring yang tergulung naik dipindahkan menuju buritan dengan rope winder, untuk penjaringan berikutnya, gulung dan tumpuk tali penarik jaring di kedua sisi secara melingkar.
Jika pelaut sekalian menggunakan alat penangkap ikan seperti yang telah dijelaskan, proses penangkapan ikan akan berjalan lancar. Jika tali penarik jaring sudah naik semua, akan dilanjutkan menarik tali rantai dan sweep line dengan side drum. Jika swivel menyentuh roller bagian depan kapal, dari kedua sisi akan menarik sweep line, membawa swivel menuju sisi kiri geladak kapal. Lalu, pasang kapal hook pada swivel, mulai penjaringan dengan side drum dan derrick. Untuk mengangkat jaring dengan hambatan arus dan beratnya tangkapan pasti membutuhkan tenaga yang besar, bukan? Pertama, naikkan jaring bersayap. Sisi kiri jaring bersayap ke arah depan kapal, sisi kanan jaring bersayap ke arah buritan. Lalu, jika ujung jaring naik, naikkan ke derrick. Lalu, longgarkan ikatan pada bagian ujung jaring dan tumpahkan hasil tangkapan ke lantai. Sesuai musimnya, teripang yang paling tertangkap. Tangkapan andalan musim dingin, teripang. Teripang digemari masyarakat karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Kapal dipenuhi oleh ikan dan hewan laut yang meloncat-loncat berjuang hidup. Jenis ikan yang tertangkap di bagian dasar laut bermacam-macam. Hasil tangkapan diletakkan di atas dek untuk kemudian dipisah berdasarkan jenis dan besarnya. Lelah yang dirasakan para pelaut hilang dalam sekejap saat kardus-kardus dipenuhi ikan segar. 我来韩国挣钱了，韩国比心情挺好，哎，韩国人不挺好，都好。我来韩国，挣着钱了，心情非常好。船长对我也相当好，看班长、一班长也是相当好，所以我在这儿非常开心。好了。Kapal Daewoo meninggalkan laut menuju pelabuhan Chuksan. Saat mendekati pelabuhan, kapal-kapal lain yang selesai menangkap mulai terlihat satu persatu. Kapal sampai di pelabuhan tepat ketika lelang tangkapan dimulai. Lelang dimulai seketika, langsung di tempat setelah hasil tangkapan ditata. Banyak orang yang telah berkumpul sejak dini di pelabuhan untuk mengikuti lelang. Waktu yang menegangkan bagi para pembeli, apakah bisa mendapatkan ikan segar dengan harga yang bagus? Dengan berakhirnya lelang, berakhir pula kegiatan Pelaut Daewoo untuk hari ini. Mari sekali lagi kita ulang sesuai urutan metode penjaringan pukat tarik dasar tunggal. Demikian metode pukat tarik dasar tunggal. Pukat tarik adalah metode penangkapan ikan dengan melepas jaring yang kemudian ditarik oleh dua kapal. Dua buah kapal penjaring yang menarik alat pelangkap ikan. Kapal pelacak ikan yang memerintahkan penangkapan dan melacak kawanan ikan teri. Lalu kapal pengemas yang merebus dan mengangkut ikan teri yang baru ditangkap. Total 4 kapal bekerja sama dalam metode penangkapan ini.
2/3 ikan teri di Korea ditangkap dan diolah dengan menggunakan metode pukat tarik ini. Untuk belajar tentang metode ini, tujuan kali ini adalah Pelabuhan Tongyong yang berada di Tongyong, Provinsi Gyeongsangnam-do. Energi untuk berlayar dan menangkap ikan berkobar sejak dini hari. Hari ini, kita akan menangkap ikan teri kecil dengan metode pukat tarik. Karena kapal yang akan kami naiki sudah berangkat dahulu, kami menumpang kapal inspeksi. Sekitar 200 pulau kecil dan besar menghiasi pemandangan bak permata lautan. Sekitar 1 jam berlayar, akhirnya kapal yang akan kami naiki terlihat. 2 kapal penjaring yang bersebelahan, kapal pelacak yang sedang melacak kawanan ikan. Serta kapal pengemas yang mengolah dan mengangkut ikan teri berkumpul membentuk satu kelompok. Sebelum memulai penangkapan, mari kita pelajari alat-alat penangkapan yang digunakan. Sonar, pelacak distribusi horizontal kawanan ikan. Mesin pencari kawanan ikan, pelacak distribusi vertikal kawanan ikan. Walkie-talkie untuk komunikasi antar kapal. Net drum, penggulung jaring bersayap. Power block, penggulung jaring kantong atau jaring karung. Fish pump, menyedot hasil tangkapan dan memindahkannya ke kapal pengemas. Sesaat kemudian, kawasan ikan teri dalam jumlah besar terlacak oleh alat pelacak. Sekarang, mari kita mulai penangkapan yang sesungguhnya. Kepala penangkapan atau Master Fisherman menurunkan perintah pelemparan jaring melalui walkie-talkie. 원선 투망 준비하세요. 원선 11호 투망 준비하세요. Kapal pengangkut jaring kemudian menyebar jaring bersama pelampung. Jika jaring karung selesai diturunkan, kedua kapal penjaring saling menjauh. Jaring bersayap dalam net drum pun dilepas. Jaring pukat tarik terdiri dari 1 karung dan 2 sayap. Bagian sayap terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu obigi dan subi. Obigi, bagian depan sayap mengumpulkan kawanan ikan. Kemudian subi, bagian belakang sayap bertugas untuk menggiring kawanan ikan teri ke arah jaring. Jika pelepasan jaring selesai, 2 kapal penjaring kembali merapatkan jarak penggiring jaring. Setelah penjaringan dalam waktu yang telah ditetapkan selesai, kedua kapal merapatkan bagian samping. Proses pengangkatan jaring sayap dimulai dengan menggunakan net drum di masing-masing kapal. Kapal pengemas menempatkan diri ke arah jaring dan bersiap untuk menerima hasil tangkapan. Bila pengangkatan ikan selesai, dari salah satu kapal penjaring akan mengangkat jaring kantong atau karung dengan power block. Air disemprotkan ke jaring agar ikan teri berkumpul di ujung kantong atau karung. Jika bagian ujung jaring naik ke atas permukaan, digiring menuju bagian samping antara kedua kapal, lalu membuka bagian infiltrasi. Kita bisa melihat kawanan ikan teri segar yang diangkat menggeliat. Jaring yang sudah dibuka ditambatkan kencang ke bagian samping 2 kapal penjaring. Fish pump menyedot ikan dan mengirimnya langsung ke kapal pengemas. Mari kita pindah menuju kapal pengemas. Hasil tangkapan yang dikirim dipisahkan antara ikan teri dan hasil tangkapan lainnya yang ikut terjaring. Ikan teri kecil dengan panjang sekitar 2 cm merupakan produk andalan Tongyong yang umumnya digoreng. Ikan teri diangkat dari air lalu diletakkan pada baki pengering.
Karena ikan teri cepat membusuk, ikan teri yang baru ditangkap langsung direbus untuk menjaga tingkat kesegarannya. Ikan teri ditumpuk pada baki pengering lalu dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air panas. Direbus dalam waktu 1 menit. Dengan merebus ikan teri, selain dapat menjaga kesegaran ikan teri, juga menghilangkan amis pada teri. Ikan teri yang sudah direbus diangkut ke tempat penyimpanan, ditata, dan dikeringkan. Dalam tempat penyimpanan antara baki pengering dengan jarak 2-3 mm agar angin tetap bisa mengalir. Dengan cara seperti ini, kualitas terbaik teri dapat terjaga, serta mengeringkan teri secara maksimal. Teri yang baru saja direbus, dagingnya lebih lembut, langsung dimakan pun terasa enak. Mari kita pelajari kembali setiap langkah penangkapan ikan pukat tarik yang menangkap ikan dengan ditarik oleh 2 kapal.